Petrus 5 ayat ke-8. Kita baca sama-sama. Sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Kalau orang Kristen santai, saya mau kasih tahu, iblis gak pernah santai. Anda bilang ini, alah Bu Heni, iblis itu kalahnya pakai firman, kita tengking aja pakai ayat. Saya kasih tahu, kalau Anda jago teologi, iblis juga. Jangan bangga kalau tahu banyak firman Tuhan, karena iblis justru ingat di padang gurun mencobai Yesus justru dengan firman Tuhan yang diputar balikkan. Hati-hati jangan sampai kita putar balik firman Tuhan. Iblis selalu berusaha mendatangkan pencobaan dalam hidup kita untuk menjatuhkan anak-anak Tuhan khususnya. Tentu untuk membawa pasukan-pasukan untuk ikut dia ke neraka. Tapi dengar baik, iblis tidak bisa mencobai kita kalau kita belajar firman Tuhan dan mempraktekkannya dalam hidup kita. Menguasai keinginan dan hawa nafsu kita. Karena iblis mencobai manusia itu justru melalui keinginan hawa nafsu untuk membuat kita jatuh. Yakobus 1 ayat 13 sampai 15. Apabila seorang dicobai, janganlah ia berkata, pencobaan ini datang dari Allah. Sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat, dan ia sendiri tidak mencobai siapapun. Jadi kalau Anda ngalamin pencobaan, jangan bilang, Tuhan kenapa cobai saya. Ayat 14, tetapi tiap-tiap orang, baca sama-sama, dicobai oleh keinginannya sendiri, karena ia diseret dan dipikat olehnya. Ayat 15, dan apabila keinginan itu telah dibuahi, ia melahirkan dosa. Dan apabila dosa itu sudah matang, ia melahirkan maut. Perhatikan kata kuncinya. Rasul Paulus menuliskan, tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri. Iblis itu tahu nggak kerinduan Anda? Kira-kira iblis tahu nggak apa yang menjadi desire, keinginan terbesar Anda? Iblis tahu nggak kira-kira? Tahu. Iblis itu bakal menawari kita hal-hal yang membuat kita lupa sama Tuhan, lupa kebenaran. Iblis datang dalam rupa pemenuhan kebutuhan hidup. Makanya orang banyak ke Gunung Kawi, karena gak ono sing ora soge gitu. Jadi katanya kalau ke Gunung Kawi semua orang jadi kaya. Itu tipu. Papa mama saya dulu rajin ke Gunung Kawi, tidak mendatangkan kekayaan, tapi kehancuran. Dengar baik, orang yang tidak dapat mengendalikan jiwanya dan keinginan hawa nafsunya, ketika dicobai oleh si jahat, maka ia akan mudah jatuh ke dalam dosa. Siapa yang gak mau kaya? Ayo, ada yang berani bilang gak mau kaya? Katanya pria itu kalau lapar jadi emosian ya. Jadi pria itu kalau mau mikirnya tenang, katanya harus makan dulu. Kita ini kebanyakan manusia dipimpinnya sama perut. Dan iblis tahu itu.